ini mengenai adab para penempuh ya. Tadi sejak awal kita diingatkan supaya tetap hati kita kembali kepada Allah, bahwa Allah membukakan nur itu dalam rangka mendidik kita, bukan tujuan nur itu. Nur itu seperti senter, itu cahaya, itu kan alat supaya kita jalannya tidak kesandung malam-malam. Bukan tujuannya adalah mengagumi senter gitu. Saman punya senter bagus setiap hari di kudang terus sampai dilus-lus, nggak pernah dipakai gitu. Ya akhirnya kita nggak pernah nyampe pada tujuan, hanya ngelus-ngelus senter setiap hari, dinyalain, wah asik lampunya, dimatiin. Ya. Banyak orang terjebak di situ. Banyak orang dimukasyafahkan oleh Allah lalu tenggelam dalam fenomena al-kashfu. Tuh. Maka baik ketika kita pernah bersalah, berdosa, ataupun kita sangat tekun taat, jangan sampai kita itu terpaku kepada wujud taat kita dan terpaku pada kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Ya, banyak orang tidak bangkit menuju kepada Allah karena masa lalunya yang buruk, karena dia terpaku pada masa lalu yang buruk. Begitu juga banyak orang berhenti beribadah karena merasa puas beribadah, karena dia melihat wujud ubudiyahnya. Wah, aku sudah ini, sudah melakukan ini, sudah ini, wah itu ya. Akhirnya apa? Dia tidak melihat sebuah masa depan bersama Allah yang masih panjang. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini seseorang antara harapan, ketakutan sama harapan, ketakutan sama. Jadi suka duka ya sama-sama, karena itu sesuatu yang ada di dalam hati kita, dan itu hati kita akan mengatakan ar-ruju ilallah fi kulli syai', dalam segala hal. Itu hati kita itu akan ditanya besok oleh Allah ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada, itu akan ditanya besok. Hati, kamu dulu kok nggak kembali kepada aku? Ditanya. Kata hati, habis saya mau kembali kepadamu rasanya pahit Tuhan, karena saya kalau melihat sesuatu yang benar rasanya pahit, katanya. Yang merasakan pahit terhadap kebenaran itu siapa sebenarnya? Nafsu kita yang menguasai hati kita. Nafsu kita yang menguasai hati kita. Nah, itu pahit. Diajak berbuat baik, nimbang-nimbang dulu, untung ruginya apa ya saya ya, nafsu. Tapi karena kita punya nafsu, Allah pun mendidik nafsu kita dengan qad aflaha man zakkaha. Pendidikan nafsu itu yang membersihkan nafsunya dari kotoran apa? Kotoran hawanya ya. Nafsu ada hawanya dibersihkan, lalu tinggal nafasnya saja menjadi tazkiyatun nafas. Kemudian itu bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Maha suci zat yang tidak menjadikan bukti
tentang kewalian seseorang. Nah, sampean mungkin kepengin tahu, saya kepengin di Jawa Timur siapa yang jadi wali, aku berpetualang dari misalnya. Tapi Allah tidak pernah menjadikan bukti kewalian itu illa min haitsu dalil alaih, kecuali sebuah bukti yang menunjukkan kepada Allah. Maksudnya apa? Apabila seseorang dikehendaki oleh Allah untuk nyambung dan berjalan menuju kepada Allah, dia pun juga diberi petunjuk untuk bertemu dengan orang-orang yang mengenal Allah, yaitu para aulia. Oh ya, ini kenapa? Walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih, dan Allah tidak menyambungkan kepada mereka para aulia itu kecuali kepada orang yang dikehendaki oleh Allah supaya orang itu wusul kepada Allah. Jadi itu memang, loh, apa Allah nggak berkuasa langsung kita ini nggak usah melalui wali, nggak usah melalui nabi, nggak usah melalui rasul, langsung saja kepada Allah? Kuasa, mengimankan semuanya kuasa dan bisa. Tapi Allah juga sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Karena aku menghormati manusia cipta aku ini, proses-proses apa itu tumbuhnya hidayah, itu ada proses. Ya, ini namanya tawasul, ya, tawasul. Kenapa tawasul kok boleh, kok dianjurkan wabtaghu ilaihil wasilah? Karena Allah sendiri menghargai, menghormati manusia. Gitu. Jadi ya ini bagian dari hukum Allah, termasuk kita ini untuk wusul pada Allah pun dipertemukan dulu dengan para ulama-ulama yang soleh, yang arif, yang mengenal Allah. Lalu kenapa? Supaya nur itu melimpahnya kemari ini sistematis sebenarnya, mekanis betul, enak gitu loh. Mobil saja kalau nggak ada sistematisasi mekaniknya, bunyinya mungkin suaranya dong 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 gitu, bukan halus asik gitu. Itu saking cintanya Allah kepada kita. Dan kenapa Allah itu menghargai, menghormati manusia? Karena al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Siapapun yang kepengin mengenal aku harus lewat pintu gerbangku. Siapa pintu gerbangku? Manusia ini. Semua makhluk Allah itu sangat-sangat sebenarnya bergantung pada manusia. Makanya kita ini dianjurkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, nah apa sih Nabi katanya sudah sempurna, sudah ini, kok kita? Lah iya, ketika kita bersolawat itu kita seperti pasang channel, selek. Nah, kalau TV studionya, satelitnya sempurna, terang sekali, enak. Dan itu kembalinya untuk kepentingan kita. Maka kita semakin harus banyak bersolawat karena itu. Karena Nabi adalah prototipe paripurna yang paling mengenal Allah. Nah itu. Nah, Allah bersolawat dulu kepada Nabi, melimpahkan semuanya. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mengaku beriman,
Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolatlah pada dia. Biar apa? Karena sholawatmu akan berpadu dengan sholawatku. Tidak ada sebuah pertemuan yang indah kecuali pertemuan antara sholawatku dengan sholawatmu, hai orang-orang beriman, pada diri Nabi. Dan itu kepentinganmu. Nah, maka sholawat Nabi itu, ya kalau kita itu lagi nganggur, nggak ngapain, sholawat saja sudah, nggak usah dihitung itulah. Ada yang boleh dihitung untuk bisa biar istiqomah setiap malam, misalnya 100, 500, 1000 dirutinin. Selebihnya nggak usah dihitung, sholawat aja, ya sholawat terus pada Kanjeng Nabi. Karena apa? Terjadi satu proses persemaian sholawatnya Allah, malaikat, dan sholawat kita. Kalau sholawat kita saja secara rasional ya mungkin sholawat kita ini belgedes ibaratnya, mungkin begitu ya. Sholawat kita ini sholawat apaan kamu ini? Kita baca sholawat juga kadang-kadang khusyuk juga enggak, sambil nyanyi-nyanyi, sambil gemeremeng, sambil nginget-nginget, wah semoga dagangan laris habis ini, sholawat banyak, kan gitu. Makanya oleh Allah, oke, ayolah di mixing dengan sholawatku dan sholawatnya malaikat ini, biar sholawatmu itu sempurna dan kembali semua kepadamu. Karena dia akan menyentuh kepada makhlukku yang paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini walam yusilahim illa man arada ayyusilahu ilaih. Begitu juga dengan para aulia, ya. Jadi para aulia tidak bisa dilihat dengan prototipe rupa, bentuk, warna ini dan seterusnya. Nanti itu cara Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya, ya. Bahkan sampai pada tahap ditampilkan sangat manusiawi. Kalau Kanjeng Nabi sepuncak-puncak, sehebat-hebat makhluk Allah, itu pun di pasar, makan, minum, menikah. Barangkali para aulia, ya mungkin ada yang jadi kuli bangunan, ada yang jadi tukang ojek, kita nggak ngerti, ya. Dan kadang-kadang mereka pun tidak tahu kalau jadi walinya Gusti Allah, kan gitu. Dia sendiri nggak tahu. Itu saking cara Allah merahasiakan. Makanya, wah kapan ya saya jadi wali? Jangan, gitu. Para wali yang tahu dirinya wali saja tidak kepengin, gitu. Karena dia harus menjalani aturan-aturan kewalian yang sangat berat, secara manusiawi sangat-sangat berat. Karena apa? Karena dia punya tugas khusus dari Allah. Maka para aulia, oleh Ibnu Arabi, oleh Syekh Al-Hakim At-Tirmidzi yang paling banyak bicara tentang para sufi, yang banyak bicara tentang dunia kewalian, sehingga beliau punya 2 kitab. Satu judulnya Kitabul Aulia, kira-kira 300 halaman gitu. Yang 2 judulnya Khotamul Aulia. Nah, yang kemudian diulas secara luar biasa oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ternyata di dunia ini jumlah para aulia sejumlah para nabi, para rasul. Para nabi yang menjadi rasul, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 313. Nah, jumlah aulia juga begitu, 313. Sejumlah
akhir setiap surat, setiap ayat di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, ada wali yang ditugasi oleh Allah khusus berhubungan dengan ketakwaan para hamba Allah. Satu. Nanti banyak humus siddiqun, humul muflihun, muhsinun, dzakirun, sobirun, syakirun. Itu kalau dihitung itu 313 itu ya di Al-Quran. Community kebajikan ya, itu ada walinya satu yang jaga. Jadi kira-kira sampean, oh alhamdulillah aku iso syukur ya hari ini, itu barokah waliullah yang jaga syukurnya manusia. Jadi tugas wali itu bukan wilayah geografis. Mas, wali di daerah Gresik siapa ya yang khusus kecamatan ini gitu misalnya, itu geografis. Jadi wilayah dia wilayah itu tadi kebajikan batiniah semua ya. Jadi wali sing jogo sabar sopo ya, sing jogo ahlu dzikr siapa, muhibbin siapa, ada banyak. Gitu. Jadi kalau mereka wafat langsung diganti oleh Allah. Dan itu opsionalnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa kita rencanakan. Misalnya para ulama kongres, si A diangkat jadi wali yuk gitu. Enggak ada itu. Ya. Jadi yang ngangkat ya Gusti Allah sendiri, semaunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada bab khusus dibahas oleh Ibnu Arabi yang berdasar pada kitabnya Al-Hakim At-Tirmizi, Khatamul Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sebuah makom. Kalau tadi disebutkan rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Hati pun kadang-kadang bisa terjebak berhenti pada makom. Seorang wali ketika dia dibukakan oleh Allah, dinaikin derajatnya dari orang biasa menjadi makom aulia. Ketika dia dibuka makomnya lalu dia tercengang, wah asik, dia memandang fenomena kewaliannya. Dia telah mengalami tipu daya pada dirinya sendiri. Sehingga sang arif ini menikmati kemakrifatannya bukan menuju kepada al-ma'ruf yang dimakrifati, yaitu Allah. Oh, Allah membukakan ini semua supaya kamu lebih mengenalku kok. Akhirnya malah mengenal kemakrifatan yang aku berikan. Hati manusia sering, bahkan para aulia pun juga sering, tapi para aulia biasanya langsung diingatin oleh Allah. Kira-kira kalau diingatin berkali-kali kok enggak ini diturunin derajatnya dia. Ganti gitu. Karena minal mustadrojin ya, jadi seperti itu. Oleh sebab itu Bapak sekalian, maka kenapa kita itu dilatih, diperintah oleh Allah untuk berzikir terus ya, supaya mengingat bahwa
aku ini menuju kepadamu dan aku ini engkau yang aku ingat. Ya, bukan untuk ditukar dengan prestasi-prestasi duniawi kita. Eman-eman, ya, zikir Anda ini, Anda mengucapkan la ilaha illallah sekali, kalau oleh Allah pahalanya diturunkan sekarang, Anda sudah moh dengan seluruh isi dunia ini. Tapi kita berzikir 1000 kali, pengennya dunianya Tuhan tak tukar ya ini 1000 kali loh. Besok harus saya dapat sekian, posisiku harus begini, begini. Wah, ini jadi narsis kita di depan Allah. Ya, eman-eman hati kita itu loh. Hati kita ini suka gepeng itu gimana? Gepeng kepenyet-penyet. Ya kita ancet-ancet sendiri dengan hal-hal seperti itu. Ya, Gusti Allah sudah kasih fasilitas kepada kita, sudah. Ya sudah, kita kan tinggal jalani supaya hati kita menuju kepada Dia dengan enak. Jadi demikian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatkan. Saya kok dari awal sampai akhir itu memperhatikan Pak Yai kalau membaca itu dimulai dari bismillah dulu. Tapi imam-imam khabid yang ada di sini itu tidak membedakan Muhammad dan NU, bukan Pak ya. Jadi dimulai dari surat. Ketika kita lihat bahwa ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bagaimana isi dari ayat bismillah ini, bagaimana tipannya? Terima kasih. Yang lain, monggo. Itu ada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan, mungkin ini sudah diterangkan banyak oleh Pak Yai, namun kami ingin penjelasan. Pertama, kami sebagai manusia yang tidak banyak mempunyai ilmu. Yang kami tanyakan begini ya, di manusia itu kan ada sisi manusiawinya. Terus kita itu agar tetap di jalan Allah atau di nur oleh Allah, itu apa yang harus kita lakukan? Itu. Jadi agar tetap di nur oleh Allah, kan kami manusia awam ya, jadi perlu penjelasan. Jadi agar tetap di nur Allah itu apa yang kami lakukan. Yang kedua, kami ingin mengetahui, kan di kehidupan itu banyak seseorang yang kelihatan alim, terus ada yang pakai kopiah atau yang kelihatan alim. Lah kami ingin mengetahui agar kami dapat berguru atau cari guru yang sesuai dengan ilmu itu ciri-cirinya apa ya gitu. Ya, mohon maaf Yai, mungkin barangkali yang saya tanyakan keliru. Begini Pak Yai, pada hakikatnya semua ketentuan Allah tidak akan bisa berubah. Kita berdoa tidak akan merubah ketentuan Allah. Tetapi Allah menyuruh kita berdoa
untuk menampakkan kefakiran kita agar kita berhajat kepada Allah. Kemudian kami bingung ya, karena pernah mendapat keterangan dari guru agama saya waktu sekolah tentang takdir ada dua macam, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Itu kami mohon penjelasan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Jadi basmalah, apakah basmalah itu sebagai salah satu ayat di suratul Fatihah atau tidak? Ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu sebagai bagian dari ayat 7 ayat surat Fatihah itu pertama kali basmalah. Nomor 2 alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 3 rahman. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu bukan, basmalah itu tetap ayat Al-Qur'an, tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Loh, 7 ayatnya dimulai dari mana nanti? Ya tetap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pas siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin 1 ayat. Jadi tetap saja 7. Nah, jadi itu perbedaan. Hanya saja mayoritas di Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Nah, seyogyanya membaca basmalah. Tapi saya melihat ada beberapa imam yang baca basmalahnya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillah. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau membaca basmalahnya dipelankan supaya hatinya, saya biar beda dengan yang lain. Ini pahalanya jamaah hilang malahan. Oh ya, baik. Kalau membaca ayat ya surat, misalnya para hufat ya meneruskan bacaannya, itu tidak perlu baca basmalah, nggak apa-apa, karena dia melanjutkan. Misalnya tadi rakaat pertama alladzina yu'minuna unzila ilaykum ma unzila min qablu bil akhirati yuqinun, ruku'. Rakaat kedua langsung ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika muflihun, dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia membaca awal surat, tiba-tiba suratnya yang dibaca alam taro kulhu, ya basmalah dulu. Karena basmalahnya sebagai bagian dari surat Al-Ikhlas. Tetapi membaca surat di setiap rakaat ya itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya Bapak misalnya sholat zuhur rakaat pertama Fatihah saja, habis itu ruku', ya nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahalanya baca surat, sah. Tapi ini, jadi ini yang banyak belum difahami mengenai muqoronatul madzahib. Usul fikihnya Hanafi gimana, usul fikihnya Imam Syafi'i, usul fikihnya Maliki gimana, begitu juga usul fikih Imam Ahmad bin Hambal. Contoh nih Pak, Imam Hanafi tidak menjadikan muwalah itu berurut nuli-nuli itu apa namanya, terus menerus, habis muka, tangan ini, dan tidak menjadikan niat sebagai rukun wudhu, karena Al-Quran tidak menyebutkan, kata Imam Hanafi begitu. Juga tidak harus tertib gitu ya.
Jadi, tapi Imam Syafi'i menjadikan itu sebagai rukun niat ini. Nah, bagaimana seandainya kata Imam Hanafi ini, kalau orang nggak niat, juga nggak tertib, juga nggak terus menerus setiap dari satu rukun ke rukun yang lain, nggak ada letnya, sah nggak? Oh sah, tapi berdosa. Nah, sebab apa? Beliau membedakan fardul wudu dan wajibul wudu. Kalau Imam Syafi'i wujubul wudu dengan furudul wudu sama. Imam Hanafi beda. Wajibul wudu atau wujubul wudu itu kalau tidak dijalani wudunya sah tapi berdosa. Sebenarnya sama saja, gitu loh ya, sama saja. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, itu dinilai sebagai wujub bukan furud oleh sebagian ulama di suratul Fatihah itu. Tapi tadi yang Bapak tanyakan itu tadi karena meneruskan surat, bukan memulai. Nah, ya, bukan memulai. Boleh nggak pakai basmalah, boleh ketika baca surat. Yang penting bukan mulai dari awal. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa, itu mulai dari awal. Sekedar meneruskan tadi. Ditambah basmalah juga bagus, nggak apa-apa. Ya, karena setiap sesuatu yang berbeda itu tidak ada yang berulang. Ya, kita makan, Bapak makan, ini pulukan atau suapan pertama dengan kedua sudah beda loh sebenarnya. Ini baru sebenarnya. Mestinya kita pun nyendok yang kedua atau muluk yang kedua ini baca basmalah mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga Bismillahirrahmanirrahim lagi. Ini soalnya baru. Itu keempat mestinya begitu. Tapi oleh Rasulullah diperingat awalnya saja nggak apa-apa lah gitu, daripada tidak sama sekali kan gitu. Nah, kemudian tadi Bapak mengenai nur, ya, nur Allah itu sebenarnya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, juga tidak pernah tambah nurnya Allah. Yang berkurang, yang tambah, yang berubah adalah diri kita. Oleh karena itu tugas kita menyiapkan untuk menerima nur tadi. Ibarat cermin yang paling mudah gitu. Cahaya matahari pun sebenarnya nggak pernah berubah, yaitu terbit dari sana, yaitu loh ini tapi kok remang-remang daerah sini, sono kok gelap. Itu karena ada awan, ada bukit, ada macam-macam yang menghalangi. Tugas kita adalah menyingkirkan bukit itu tadi, mendung tadi ini, supaya terang mataharinya. Padahal mataharinya ya tetap terang. Nuruhu, cahaya Allah juga begitu. Tugas kita membersihkan setiap hari cermin kita. Tathhirul qulub, menyucikan hati. Ya, perbanyak istighfar, zikrullah. Jadi setidak-tidaknya itu begini. Ada sifat-sifat mulia hati yang harus dibangun setiap hari. Oke, saya dalam waktu 2 bulan ini saya ingin setiap hari memelihara syukurku, ridhoku, tawakalku. 3 hal. Setiap hari tak lakoni ini coba. Ntar kalau sudah selesai 2 bulan ganti tambahin. Oh, sekarang saya ingin setiap hari bertobat, istighfar, terus istighfar, terus istighfar. Ditambahi, saya terus menerus sholawat, saya terus menerus la ilaha illallah. Dilatih istiqomah. Ya, kita harus punya sesuatu yang kita istiqomahkan. Karena istiqomah itu jalannya cintanya Allah. Karena itu berat. Kita harus melawan diri kita sendiri, orang istiqomah itu. Malam-malam mau istiqomah tahajud, males, dingin, aduh badan kurang enak, ada saja alasannya.
Nah, harus dilawan, termasuk melawan hal-hal yang hati kita membuat kotor dan ruwet. Apa ini? Enggak. Kita kan bisa mengalihkan. Misalnya kita ini lagi jutek, sumpek, stres terhadap satu, tak alihin aja dah ke yang lain yang lebih bermakna. Begitu kita mengalihkan, selesai juga ini masalah. Kan begitu. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus keburukan. Keburukannya sumpek tadi dihapus oleh kebaikannya. Anda baca buku, Anda tiba-tiba nolong orang misalnya, tiba-tiba selesai. Itu dijanjikan oleh Allah, kebaik. Jadi kalau kita itu udah berbuat baik aja sudah, nggak usah mikir-mikir, berbuat baik aja yang banyak. Nanti seluruh keburukan hati kita hilang sendiri, terang tiba-tiba. Tiba-tiba kok terang ya hatiku. Harus dibiasakan itu. Kemudian mengenai doa, ya, istilah qadha mu'allaq dan qadha mubrom itu istilah ilmu kalam, ya. Ini yang bisa dirubah, digantungkan maksudnya. Ini yang tidak bisa dirubah, takdirnya Allah. Yang tidak bisa dirubah, yaitu terserah Allah. Tapi ada yang bisa dirubah oleh ikhtiar, doa, dan seterusnya. Ini bagaimana sih memahami? Ini sebenarnya soal klasifikasi. Prakteknya bagaimana nih mempraktekkan ini? Qadha mu'allaq, semua qadha itu menjadi mu'allaq secara syariat. Semua itu qadha menjadi mubrom secara hakikat. Hakikatnya takdirnya Allah nggak ada yang berubah. Syariatnya bisa berubah, gitu saja memahaminya. Ya, loh Pak, saya berdoa kok besok berubah ini sesuatu. Iya, memang takdirnya Allah merubah Anda besok. Karena Anda dirubah besok, malam ini ditakdirkan juga berdoa. Gitu loh. Jadi kalau tidur aja tiba-tiba kok berubah, hati-hati. Jangan-jangan cobaan dari Allah ini perubahan ini. Gitu. Jadi ikhtiar ini supaya kita siap. Kita ikhtiar, sholat itu ikhtiar loh, sholat ikhtiar. Supaya apa? Supaya siap masuk surga Anda. Kalau orang nggak siap masuk surga, ya disiapkan juga oleh Allah di neraka nih dulu. Saya siapin, daripada kita disiapkan oleh Allah di akhirat kan mending di dunia. Ya, ikuti seluruh perintah Allah, jauhi larangannya. Itu menyiapkan diri kita supaya bisa siap menghadap Allah. Bukan untuk supaya Allah begini dan begitu, gitu. Supaya siap. Karena tidak, seperti yang saya sampaikan, tidak semua orang siap masuk surga. Ya, apalagi zaman sekarang oleh Allah dibukakan pintunya surganya, ayo masuk. Ntar dulu Allah. Kalau sudah 60 tahun usiaku, udah pensiun, baru aku mau masuk. Sekarang saya enak di neraka katanya. Itu karena kita memang nggak siap. Sampai oleh Allah dipaksa. Udahlah kamu siap nggak siap, masuk. Dirantai oleh Allah dengan apa? Dengan al-wajibat. Sholat wajib. Itu karena coba kalau Allah itu tidak, sholat 5 waktu itu tidak wajib, terserah kamu, nggak ada orang sholat. Itu sama dengan ini surga, tak buka pintu, terserah kamu masuk kayak enggak, kayak terserah. Enggak ada yang masuk surga. Kenapa kita sampai diwajibkan? Karena masuk surga itu hukumnya wajib. Ya, harus ingat, masuk surga itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Itu
wajib masuk surga itu. Karena itu Allah menciptakan kewajiban-kewajiban. Begitu juga masuk neraka itu haram. Karena itu Allah menciptakan larangan-larangan sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi berdoa saja, karena berdoa itu mukhul ibadah, supaya kita menjaga rasa fakir kita kepada Allah. Sebab manusia itu jarang yang menjaga rasa fakirnya kepada Allah. Ketika dia punya kebutuhan mendesak baru fakir. Begitu fasilitas dipenuhi nggak butuh Allah dia. Dan itu secara potensial luar biasa terjadi. Karena itu sampai berdoa itu diperintah. Karena diperintah, berdoa itu berarti urgent. Ud'uni, berdoalah padaku. Diperintah betul. Dengan kalimat perintah. Nah, jadi dan kalau berdoa yang serius, ya yang serius betul, seperti betul-betul Anda seperti doaul mazlum, ya orang kepepet betul tuh doanya pasti serius. Nah, kita dalam kondisi ini harus seperti itu berdoanya, ya. Itu doaul mazlum mustajabah, doanya orang terzalimi itu mustajabah karena dia tidak bisa bicara kepada yang lain kecuali hanya Allah. Sejak orang terzalimi kan begitu. Begitu juga ketika kita berdoa suasananya seperti orang terzalimi, mustajabah sebenarnya. Ya, coba saja, itu mustajabah. Doa ibu lebih banyak dikabulkan oleh Allah. Nah, mestinya para psikolog agama meneliti kenapa ya, apa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika mendoakan anaknya. Itu psikologi agama harus meneliti itu. Saya pernah mensurvei beberapa ibu-ibu. Bu, apa yang ibu rasakan ketika kedua telapak kaki ibu dicium oleh putranya? Nah, ya. Jawabannya macam-macam, gitu. Tapi itu menunjukkan, ya, kenapa Rasulullah menyebut surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, sekarang kalau ibu telapak kakinya dicium oleh sang putra, apa yang Anda rasakan, Bu? Apa jawab ibu-ibu? Ada yang mengatakan, waduh, seandainya saya harus menggantikan anak saya di neraka, saya rela. Demi anak saya yang sedang mencium telapak kaki saya tadi. Oh, itu satu, ada yang menjawab begitu. Itu artinya secara psikologis, seorang ibunda ketika dicium telapak katanya surga itu seluruh dirinya diserahkan, dikorbankan untuk si anak. Ada lagi yang menjawab, waduh, ada yang ketika saya tanya begitu belum menjawab sudah nangis ibu itu, sudah membi, nggak tahu Pak saya harus ngomong apa katanya. Ya. Jadi macam-macam, ya. Mungkin ada mahasiswa psikologi yang ambil S3, coba ini belum aja disertasi surga di bawah telapak kaki ibu. Coba itu, oh itu dahsyat. Jadi begitu ibu ya. Saya kira demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.